Hari ini kita bahas film aksi berjudul Big Game. Di sebuah desa kecil di Finlandia, ada tradisi yang tidak biasa. Setiap anak laki-laki harus masuk hutan sendirian selama 1 hari 1 malam, dan pulang membawa hasil buruan, sebagai tanda bahwa ia telah menjadi pria sejati. Oskari, 13 tahun, sedang berada di titik itu dalam hidupnya. Ia dibawa ayahnya, Tapio, menuju pegunungan tempat ritual itu dilakukan. Di sana, para pria desa mengamatinya dari kejauhan, menilai, meragukan, bahkan siap menghakimi kalau ia gagal. Oskari hanya dibekali busur dan panah sederhana, bahkan terlalu lemah untuk berburu rusa. Ia kesulitan menarik talinya. Banyak yang bilang dia belum siap. Tapi ayahnya tetap bersikeras, bahwa anaknya harus mencoba. Akhirnya Oskari dilepas sendirian ke hutan, dengan sebuah peta bertanda X, tempat di mana rusa biasanya muncul saat fajar. Se on meidän salaisuus. Teen parhaani. Hyvä. Niin pitäisi. Tak lama setelah itu, di dalam Air Force One, alarm tiba-tiba berbunyi. Sistem mendeteksi serangan rudal. Lebih buruk lagi, sistem pertahanan pesawat tidak berfungsi. Seseorang telah menyabotasenya dari dalam. Morris, kepala keamanan presiden, langsung bergerak cepat. Ia menarik Presiden William Moore yang bahkan belum sempat memakai sepatu dengan benar, menuju kapsul evakuasi. Beberapa pengawal ikut melompat keluar menggunakan kapsul mereka, tapi saat di udara, sesuatu yang mengerikan terjadi. Parasut mereka tidak terbuka. Salah satu pengawal mencoba memperingatkan Morris tentang kegagalan itu, tapi Morris justru menembaknya, tanpa ragu. Ia kemudian memasang parasutnya sendiri, dan melompat keluar dari pesawat. Beberapa detik kemudian, rudal menghantam Air Force One. Ledakan besar menerangi langit, dan pesawat Presiden Amerika hancur di udara. Di bawah sana, di tengah hutan, Oskari melihat pesawat itu jatuh. Tanah bergetar, api menjalar, dan dunia yang tadinya sunyi, berubah menjadi medan bencana. Kapsul Presiden jatuh di hutan, tidak jauh dari posisi Oskari. Dengan hati-hati, Oskari mendekati kapsul itu. Dari dalam, terdengar suara seseorang mengetuk, mencoba berkomunikasi. Oskari membuka pintunya, dan bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat. Awalnya mereka saling tidak percaya. Presiden bahkan mengira Oskari mungkin ancaman. Tapi setelah melihat paspor dan mendengar penjelasan Oskari, mereka mulai memahami satu sama lain. Oskari berkata ia seorang pemburu, dan akan melindungi Presiden. Di sisi lain, di Pentagon, tim keamanan menyadari ini adalah serangan teroris yang terencana. Mereka juga mencurigai adanya pengkhianat dari dalam sistem. Dan benar saja, Morris ternyata bekerja sama dengan Hazar. Ia mulai melacak jejak kaki Presiden, dan bersiap melakukan perburuan. Di hutan, Oskari membawa Presiden menuju titik X di peta, tempat berburu terbaik. Di sana mereka beristirahat, berbicara tentang arti kekuatan, tentang keberanian, dan tentang bagaimana menjadi pria sejati. My hand doesn't shake. I command the attention of the world. But you can keep a secret, right? Keesokan paginya, Oskari menemukan sesuatu yang membuatnya terpukul. Di dekat lokasi itu, ada kepala rusa yang sudah mati, disiapkan oleh ayahnya sebagai hadiah. Itu bukan hasil buruannya. Itu hanya belas kasihan. Oskari kecewa, merasa ayahnya tidak pernah benar-benar percaya padanya. Presiden melihat itu, dan mencoba mengangkat semangatnya. Ia memberikan pin miliknya kepada Oskari, sebagai tanda kepercayaan, dan berkata bahwa keberanian bukan tentang terlihat kuat, tapi tentang tetap berdiri saat kamu takut. Namun momen itu tidak berlangsung lama. Morris dan Hazar menemukan mereka. Presiden ditangkap, dipukuli, dan dimasukkan ke dalam freezer besar untuk dijadikan trofi hidup. Oskari hanya bisa melihat dari kejauhan, dengan rasa takut dan tekad yang mulai tumbuh. Helikopter datang, dan freezer berisi Presiden diangkat ke udara. Tanpa ragu, Oskari berlari, melompat dari tebing, dan mendarat tepat di atas freezer yang sedang diangkat. Ia bergelantungan, mencoba membuka pengikatnya, sambil ditembaki dari atas.
Dengan usaha terakhir, ia berhasil memotong tali itu. Freezer jatuh ke danau, menghantam air keras, tapi mereka selamat. Menggunakan freezer sebagai rakit darurat, mereka hanyut menyusuri sungai, sampai akhirnya menemukan bangkai Air Force One yang setengah tenggelam. Di sana, mereka mencoba bersembunyi. Tapi Hazard datang, memasang bom, dan menyerang mereka. Pertarungan brutal terjadi. Oscari membantu Presiden, dan akhirnya Presiden berhasil merebut senjata dan menembak Hazard. Namun waktu mereka hampir habis, karena bom sudah aktif. Dengan waktu yang tersisa hanya beberapa detik, Oscari dan Presiden masuk ke kursi ejek di kokpit dan meluncur keluar tepat sebelum Air Force One meledak dalam ledakan besar. Di udara, Morris datang dengan helikopter, mencoba menyelesaikan misinya. Tapi kali ini, Oscari sudah berbeda. Dengan tenang, ia menarik busurnya, membidik, dan melepaskan panah. Panah itu mengenai Morris dan memicu luka lama di dadanya hingga menjadi fatal. Morris jatuh, dan helikopter hancur. Perburuan berakhir. Tim penyelamat datang. Presiden selamat. Dunia yang tadi mengira ia sudah mati, kini menyambutnya kembali. Oscari pulang ke ayahnya. Presiden menyebutnya sebagai orang paling berani yang pernah ia temui. Dan di akhir, foto Oscari dipasang di kabin yang sama seperti di awal film. Ia tidak membawa rusa, tidak membawa beruang, tapi ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Bukti bahwa ia telah menjadi pria sejati.